Tidak bertegur sapa 3 hari. Pertanyaan. Mohon penjelasan, bagaimana hukum seorang muslim yang tidak bertegur lebih dari 3 hari? Saat ini, keluarga saya sudah tidak berteguran kurang lebih 1 tahun lamanya antara sesama saudara orang tua. Karenanya, sebagai seorang anak, saya ingin memberikan nasihat kepada keluarga saya tersebut. Tapi saya tidak tahu hadis yang harus saya sampaikan. Mohon arahannya. Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Salah satu di antara prinsip yang diajarkan dan ditekankan dalam Islam adalah menjaga persaudaraan sesama muslim. Karena itu, Allah memotivasi agar kaum muslimin berupaya menjadikan muslim yang lain sebagaimana layaknya saudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya hanya kaum muslimin yang bersaudara. Karena itu, berupayalah memperbaiki hubungan antara kedua saudara kalian. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Bahkan Allah ingatkan, di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada para sahabat adalah Allah jadikan mereka saling mengasihi, saling mencintai. Padahal sebelumnya mereka saling bermusuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, masa jahiliyah, bermusuh-musuhan. Kemudian Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kalian orang-orang yang bersaudara, karena nikmat Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hubungan persaudaraan antara sesama muslim ibarat satu jasad. Jika ada yang sakit, yang lain turut merasakannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, perumpamaan kaum mukminin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka adalah bagaikan satu jasad. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh badan akan susah tidur dan terasa panas. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi, membangun suasana persaudaraan semacam yang diajarkan Islam lebih sulit ketimbang memindahkan gunung. Setan selalu berupaya memicu terjadinya permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setan, iblis, telah putus asa untuk disembah oleh orang yang rajin sholat di Jazirah Arab. Namun dia selalu berusaha untuk memicu permusuhan dan kebencian. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Ketika iblis melihat kemajuan Islam di akhir dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah putus asa. Tidak mungkin kaum muslimin akan menyembahnya, yaitu melakukan syirik di Jazirah Arab. Karena mereka menjadi generasi yang sangat kuat imannya. Tapi setan tidak tinggal diam. Dia berupaya untuk memicu munculnya permusuhan di antara mereka. Karena itu, sikap saling mendolimi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Sikap saling mendolimi telah menyatu dan menjadi warna hidup manusia. Namun, Islam tidak membiarkannya. Islam menekan agar seminimal mungkin semacam ini bisa terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anda bisa perhatikan hadis di atas. Islam tidak melarang umatnya untuk membenci kaum muslimin yang lain secara mutlak. Karena setiap muslim yang merasa telah didolimi orang lain, dia pasti akan membencinya. Dan tidak bisa serta-merta memaafkannya. Untuk itu, Islam memberikan batas toleransi selama 3 hari. Toleransi bagi gejolak emosi yang itu menjadi tabiat manusia. 3 ancaman memboikot tanpa aturan. Ada 3 ancaman bagi orang yang memboikot sesama muslim tanpa aturan yang benar. Pertama, sebab tertahannya amal. Memboikot sesama muslim tanpa alasan yang benar menjadi sebab Allah tidak memperkenankan amalan seseorang. Dalam hadis tentang pelaporan amal setiap Kamis dan Senin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, yang artinya, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Lalu diampuni seluruh hamba yang tidak berbuat syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya. Dikatakan, tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta, Ahmad, dan Muslim. Kedua, ancaman neraka jika belum damai sampai mati.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Ketiga, boikot setahun sama dengan membunuhnya. Orang yang memboikot saudaranya tanpa alasan yang benar selama setahun, dosanya seperti menumpahkan darahnya. Dari Abu Khirashi As-Sulami radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang memboikot saudaranya setahun, dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Memboikot dalam rangka nasihat. Boikot orang muslim dalam rangka memberikan nasihat kepadanya bukanlah satu hal yang terlarang. Karena boikot termasuk salah satu bentuk dakwah yang Allah ajarkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan seluruh sahabatnya untuk memboikot 3 orang, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mararah bin Rabi' karena tidak ikut perang Tabuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Quran Surat At-Taubah ayat 118. 3 orang itu diboikot oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sepulang beliau dari perang Tabuk, hingga istri mereka diperintahkan untuk menjauhi suaminya. Peristiwa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan mereka yang diboikot karena tidak mengikuti perang Tabuk menjadi alasan dibolehkannya boikot bagi orang yang melakukan maksiat atau ahli bid'ah. At-Tabari mengatakan, kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu merupakan dalil pokok di dalam hajar atau boikot pelaku maksiat. Sementara larangan saling membenci dan memboikot sesama muslim seperti yang disebutkan dalam hadis di atas berlaku untuk boikot karena masalah dunia atau yang tidak berhubungan dengan masalah agama. Waliuddin Al-Iraqi mengatakan, larangan dalam hadis di atas berlaku untuk boikot yang muncul karena marah dalam masalah yang mubah, tidak ada kaitannya dengan agama. Adapun boikot karena maslahat agama, seperti karena maksiat atau bid'ah, hukumnya tidak terlarang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memboikot Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mararah bin Rabi'. At-Tarhu At-Tathrib. Demikian, Allahu a'lam.